Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 348. Gedung ikonis Pavilion Wantong sangat menarik perhatian di kota perbatasan kecil ini, dan terlihat juga bahwa Pavilion Wantong memang memiliki sumber keuangan yang besar. Tuan Chen, sejak Istana Guanghan menempatkan resepsionisnya di kota Nanjing, dan semua orang tahu bahwa murid-murid Istana Guanghan semuanya secantik peti, seluruh kota Nanjing menjadi jauh lebih hidup. Tentu saja Pavilion Wantong kami juga mendapat banyak manfaat dari ini. Dulu, tidak banyak orang di kota Nanjing. Melihat para biksu yang terus berjalan bolak-balik, Penatua Sun menghela nafas dengan emosi. Dev sedikit bingung, mengapa Istana Guanghan menyiapkan meja resepsionis dan secara khusus membawa orang ke Istana Guanghan? Apakah hanya untuk membuka gerbang luar Istana Guanghan? Apakah mungkin bagi muridnya untuk menemukan pasangan Tao? Meskipun dia bingung, Dev tidak ingin mengetahuinya secara detail. Dia di sini hanya untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Dia bisa kembali setelah mendapatkan batu iblis surgawi. Mengenai alasan Istana Guanghan melakukan hal itu, Dev tidak ingin memikirkannya lagi. Setelah Dev dan yang lainnya turun dari pesawat, beberapa orang yang mengenakan kostum Pavilion Wantong segera datang. Penatua Sun, terima kasih atas perhatian dan kerja keras Anda. Apakah perjalanan kali ini berjalan dengan baik? Seorang murid Pavilion Wantong dengan kulit putih dan sosok tinggi bertanya kepada Penatua Sun dengan sangat sopan. Untungnya, meski ada sedikit cegukan, itu tidak masalah. Penatua Sun tersenyum sedikit, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Mengapa saya merasa ada lebih banyak biksu di kota Nanjing? Mungkinkah ada orang suci yang muncul di Istana Guanghan yang menarik orang?" Itu tidak benar. Istana Guanghan baru-baru ini menyebarkan berita bahwa tempat jatuhnya makhluk peri ditemukan di daerah kutub. Namun, tempat itu sangat berbahaya, jadi Istana Guanghan berharap dapat menemukan beberapa pendamping Tao untuk murid luar, lalu pergi untuk menjelajah bersama. Tapi kali ini Istana Guanghan telah mengadakan banyak tes. Hanya mereka yang lulus tes yang bisa memilih pendamping Tao untuk pergi ke daerah kutub, sehingga menarik lebih banyak orang. Jika saya bukan penanggung jawab cabang Pavilion Wantong, saya juga ingin mencoba peruntungan saya di Istana Guanghan. Murid Pavilion Wantong berkata dengan bercanda. Ketika Dev mendengar ini, dia melihat dengan cermat orang di depannya. Dia tidak menyangka bahwa pria ini, yang begitu muda, akan menjadi penanggung jawab cabang Pavilion Wantong. Tidak heran orang ini berani berbicara dengan Penatua Sun dan membuat lelucon seperti itu. Hahaha, Master Pavilion Qian, jangan biarkan adik-adikmu mendengar apa yang kamu katakan, jika tidak, suasana hatimu akan baik. Penatua Sun tertawa keras. Saya hanya bercanda. Penatua Sun tidak akan mengeluh, kan? Tanya Master Pavilion Qian sambil tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti. Jika kamu ingin menghentikan mulutku, kamu harus mengeluarkan sedikit darah. Penatua Sun bercanda bersama dengan Master Pavilion Qian. Penatua Sun, karena kita sudah di sini, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan bertanya di mana meja resepsionis Istana Guanghan berada. Kata Dev. Dev melihat Penatua Sun mengikuti Master Pavilion Qian, dan mengobrol dengan gembira. Dev tidak ingin membuang waktu, jadi dia berkata kepada Penatua Sun. Penatua Sun, siapa ini? Master Pavilion Qian memandang Dev. Oh, ini Tuan Chen. Dialah yang menyembuhkan penyakit Putri Penatua Xia. Penatua Sun segera memperkenalkan. Penatua Sun secara khusus berbicara tentang Putri Penatua Xia karena Master Pavilion Qian memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Xia. Pavilion Master Qian mampu menjadi penanggung jawab pavilion cabang di kota Nanjing pada usia yang begitu muda karena rekomendasi Penatua Xia. Meskipun kota Nanjing sangat terpencil pada saat itu, dia juga merupakan penguasa pavilion cabang. Bagi seorang pemuda, ini adalah kesempatan yang tidak terbatas. Sekarang kemunculan Istana Guanghan telah membuat kota Nanjing makmur, penguasa Pavilion Qian juga telah berkembang di Pavilion Wantong, sekarang dia bisa bercanda dengan Penatua Sun. Apa? Putri Penatua Xia sudah sembuh? Master Pavilion Qian berkata dengan kaget. Benar, Tuan Chen yang menyembuhkannya, dan Penatua Xia juga memberikan token kepada Tuan Chen. Penatua Sun mengangguk.
Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Sun, Master Pavilion Qian memandang Dev dengan lebih hormat. Tuan Chen, nama keluarga saya Qian. Saya adalah penanggung jawab cabang Pavilion Wantong di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Kata Master Pavilion Qian dengan sangat sopan. Terima kasih banyak, Master Pavilion Qian. Sekarang saya hanya ingin pergi ke meja resepsionis Istana Guanghan untuk mendaftar. Saya tidak tahu di mana meja resepsionisnya. Dev hanya ingin pergi ke Istana Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Jika identitasnya terungkap sepenuhnya, akan lebih sulit lagi di sini. Master Pavilion Qian memberitahu Dev lokasinya dan ingin membawa Dev ke sana, tapi Dev Ping langsung menolak. Dev berencana mencari tempat terpencil untuk mengubah penampilannya. Akan merepotkan bagi Master Pavilion Qian untuk mengikutinya. Setelah mengikuti Penatua Sun dan mengucapkan selamat tinggal kepada Master Pavilion Qian, Dev menemukan tempat terpencil untuk merubah penampilannya. Tapi kali ini, Dev tidak berubah menjadi paman berjanggut. Lagi pula, sebagian besar biksu yang pergi ke Istana Guanghan adalah pria muda. Jika Dev berubah menjadi seorang paman, itu akan terlalu mencolok. Dev baru saja berubah menjadi pemuda yang sangat biasa dan berjalan menuju meja resepsionis Istana Guanghan. Sebelum dia mencapai meja resepsionis, Dev melihat sudah ada antrian di depannya. Antrian itu membentang ratusan meter. Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Dev mengerutkan kening ketika dia melihat antrian yang begitu panjang. Dia tidak menyangka begitu banyak orang yang ingin pergi ke Istana Guanghan. Jika ada antrian, berapa lama harus mengantri? Tepat ketika Dev sedang dalam masalah, seorang biksu berjanggut dengan mata menyipit berjalan ke arah Dev. Apakah rekan Taois ini ingin mendaftar ke Istana Guanghan untuk mencari pendamping Tao? Biksu berjanggut itu berjalan ke arah Dev dan bertanya dengan suara rendah. Dev mengangguk. Meskipun dia tidak sedang mencari pendamping Tao, dia tidak bisa memberitahu orang ini bahwa dia ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Jika kamu pergi ke Istana Guanghan, jika Anda mendaftar di meja resepsionis ini, Anda hanya akan mengantri sampai tahun monyet dan bulan kuda. Tetapi Anda hanya perlu membayar 100.000 koin roh, dan saya dapat membawa Anda ke Istana Guanghan. Saya tahu jalan menuju Istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Tapi aku hanya bisa mengirimmu ke gerbang luar Istana Guanghan. Kamu harus memikirkan cara untuk masuk. Jika kamu ingin memasuki gerbang luar, aku bisa mengantarmu, tapi biayanya 1 juta koin roh. Kata pria janggut pada Dev. Bisakah kamu benar-benar membawaku ke Istana Guanghan? Dev menatap pria berjanggut itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Tentu saja. Saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya. Saya sangat akrab dengan jalan menuju Istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Sejujurnya, saya kenal dengan seorang penatua dari Istana Guanghan. Jika Anda memberiku lebih banyak koin roh, aku tidak akan kesulitan membawamu ke gerbang dalam. Pria itu mengelus jenggotnya dengan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Oke, kalau begitu bawa aku ke gerbang dalam. Yang terbaik adalah bertemu dengan penguasa Istana Guanghan. Setelah mengatakan itu, Dev mengeluarkan selusin koin roh emas ungu dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke pria berjanggut. Koin roh emas ungu? Pria berjanggut melihat koin roh emas ungu di tangannya dan tertegun sejenak. Butuh waktu lama untuk pulih, dan sorot mata Dev langsung menjadi sangat tersanjung. Dia tidak menyangka bahwa Dev ternyata adalah orang kaya yang bisa mengeluarkan lebih dari selusin koin roh emas ungu. Rekan Taois, jangan khawatir. Saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya, dan saya pasti akan mengirim Anda ke Istana Guanghan. Pria berjanggut buru-buru memasukkan koin roh emas ungu ke dalam sakunya, dan hendak pergi bersama Dev. Jamal Shen, kamu menipu orang lagi di sini, sudah berapa kali aku memperingatkanmu? Saat Jamal hendak pergi bersama Dev, tiba-tiba terdengar teriakan. Saya melihat seorang kultivator wanita mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang datang dengan cepat, menatap ke arah Jamal. Ketika Jamal melihat wanita itu, dia langsung terlihat sangat malu. Nona Lan, saya tidak berbohong. Jangan memfitnah saya. Jamal menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata.
Aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu telah menggunakan istana Guanghan kami untuk berbohong kepada orang-orang sepanjang hari. Jangan kira aku tidak tahu. Nona Lan mendengus dingin, lalu menatap Dev dan berkata, Rekan Taois, saya ini adalah orang yang bertanggung jawab di meja resepsionis istana Guanghan, nama saya Yelena Lan. Apakah orang ini memberitahu Anda bahwa dia dapat membawa Anda ke istana Guanghan kami? Dia juga membiarkan Anda untuk memberikan kepadanya sejumlah uang? Dev mengangguk, lalu menatap Jamal itu dengan sedikit amarah di matanya. Ternyata orang ini pembohong. Jangan tertipu. Jika kamu ingin pergi ke istana Guanghan kami, kamu cukup mendaftar saja di meja resepsionis, biar kami pimpin. Jika kamu terburu-buru mendaki gunung secara pribadi, kamu tidak akan dapat menemukan lokasi istana Guanghan kami sama sekali. Sebaliknya, kamu akan mendapat masalah. Lingkungan di sini keras dan ada monster di mana-mana. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke istana Guanghan, silakan mengantri dan mendaftar. Setelah Yelena selesai berbicara, setelah melihat ke arah Dev, dia segera melanjutkan. Tetapi dengan kekuatan tingkat ketiga Anda di alam kesengsaraan transendensi, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke istana Guanghan kami kali ini. Kekuatan biksu yang kami daftarkan kali ini harus mereka yang berada di tingkat 5 atau lebih dari alam kesengsaraan transendensi yang diperlukan. Bagaimanapun, pasangan Tao yang dicari oleh saudari-saudari di sekte luar kali ini akan memasuki wilayah kutub bersama-sama. Jika tingkat budidayanya terlalu rendah, itu hanya akan membuang-buang waktu. Setelah mendengarkan kata-kata Yelena, Dev benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka istana Guanghan benar-benar berbeda. Ada juga persyaratan alam untuk menemukan pendamping Tao bagi murid luar di istananya. Di mana arti menemukan seorang pendamping Tao? Pasangan itu jelas sedang mencari seseorang untuk dimanfaatkan, seseorang yang akan bekerja untuk istana Guanghan dengan cuma-cuma. Dev hendak bertanya pada Yelena apakah penguasa istana Guanghan ada di istana. Dev ingin menjalin hubungan untuk melihat apakah dia bisa masuk istana Guanghan. Tapi sebelum Dev bisa berkata apa-apa, keributan terjadi di antrian. Siapa kamu? Kami sudah lama mengantri, kenapa kamu langsung melompati antrian? Apa-apaan ini, kamu pikir istana Guanghan tidak mempedulikannya? Aku sudah lama mengantri, tidak ada yang boleh melompat antrian. Beberapa orang dalam antrian berteriak dengan tidak puas. Yelena mengerutkan kening dan wajahnya berubah jelek. Sepertinya lompatan antrian sering terjadi di sini. Ya, Fa, apa yang terjadi? Mengapa ada seseorang yang melompati antrian? Yelena memandang seorang kultivator wanita tidak jauh dari sana dan bertanya dengan tajam. Saudari Lan, orang ini ada hubungannya dengan penatuamu. Kultivator wanita itu buru-buru datang dan berkata. Yelena memasang wajah dingin dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Bukankah sudah kubilang, apapun yang terjadi, kamu harus mengikuti aturan. Apakah kamu lupa aturan istana Guanghan kita? Saudari Lan, saya... Kultivator wanita itu menundukkan kepalanya, terlihat sedikit sedih. Apakah saya juga harus mengikuti aturan? Seorang kultivator laki-laki berpakaian putih berjalan menuju Yelena dengan sedikit geli di wajahnya. Ketika Dev melihat kultivator laki-laki ini, dia tercengang, bukankah ini Kelsia yang sama yang dilepaskan oleh penatua Xia? Kapan orang ini datang ke kota Nanjing? Mungkinkah dia juga akan pergi ke istana Guanghan? Setelah Yelena melihat Kelsia, dia juga sedikit mengernyit. Tuanmu, sekarang perilaku Anda telah menyebabkan ketidakpuasan pada orang lain, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Jelas, nada suara Yelena menjadi jauh lebih lembut, dan sepertinya bahwa dia juga mengenal Kelsia. Kelsia memandang Yelena dengan tatapan berkedip di matanya. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Maksudmu, kamu ingin aku berbaris? Tidak buruk. Yelena mengangguk. Bagaimana jika aku tidak ingin berbaris? Kelsia sepertinya memprovokasi Yelena. Kalau begitu aku tidak bisa mendaftarkanmu. Meskipun nada suara Yelena tenang, dia sangat tegas. Kamu mau aku mendaftar? Kelsia mendengus dingin. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Buka mata besarmu dan lihat apa ini. Kelsia mengeluarkan sebuah token.
Melambaikannya di depan Yelena, ini adalah token Istana Guanghan. Melihat token itu, Yelena berhenti berbicara. Ini adalah token yang diberikan kepadaku oleh penatuamu dari Istana Guanghan. Apalagi yang berani kamu katakan? Sudah kubilang, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah murid dalam Istana Guanghan, aku sudah lama bermain denganmu. Bibiku secara pribadi memintaku untuk datang ke sini, sehingga aku bisa melakukan hal yang ekstrim untuk mengalaminya. Kalau tidak, aku tidak akan rela datang ke tempat yang tidak tahu berterima kasih ini. Setelah Kelsie selesai berbicara, dia menyimpan token itu dan berjalan langsung menuju ruang resepsi. Tidak mengantri sama sekali. Kelsie tidak menyadari keberadaan Dev sampai dia pergi. Dev mengubah penampilannya dan menekan auranya. Jika Kelsie tidak bisa mengetahuinya karena dia tidak menyelidikinya. Yelena melihat ke belakang Kelsie, wajahnya memerah karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kultivator wanita membuka matanya dengan marah dan berkata, "Saudari Lan, Kelsie ini bertindak terlalu jauh. Dia berani berbicara kepadamu seperti ini karena hubungannya dengan penatuamu. Terlebih lagi, orang ini telah membodohi beberapa saudari sekte luar kita dengan mengandalkan statusnya sebagai tuan muda keluargamu. Dia juga mengatakan bahwa keharmonisan yin dan yang, budidaya ganda es dan api, dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan, sehingga banyak saudara sekte luar kita yang tertipu olehnya dan..." "Yafa, diam." Yelena tidak menunggu sampai Yafa selesai berbicara, dan buru-buru memelototinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Lagi pula, masih ada Dev dan Jamal. Tidak nyaman membicarakan beberapa skandal di Istana Guanghan. Yelena mengajak Yafa dan pergi tanpa melihat ke arah Dev. Di mata Yelena, Dev hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Melihat ini, Jamal berbalik dan hendak untuk pergi. "Rekan Taois, apakah kamu melupakan suatu benda?" Dev melihat Jamal yang hendak pergi itu, jadi dia berkata, "Apa yang aku lupakan?" Kata Jamal berpura-pura bingung. "Kamu lupa mengembalikan uang itu kepadaku." Dev mengulurkan tangannya ke arah Jamal. "Uang apa? Saya tidak mengambil uang Anda, jadi jangan memfitnah saya dan pergilah dari sini sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Bagaimana Jamal tidak ingin mengeluarkan uang yang sudah dia masukkan ke dalam sakunya? Terlebih lagi, Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dan dia sendiri adalah alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Dev tidak membawa teman, hanya sendirian. Jadi Jamal akan merampoknya. "Apakah kamu berencana merampok secara terbuka?" Dev tersenyum dingin. "Iya, saya merampok Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Saya beritahu Anda, uang adalah suatu yang ingin dimiliki semua orang. Hati-hati, jangan sampai kehilangan nyawa Anda karena uang. Jika Anda kehilangan nyawa Anda, maka..." Jamal belum menyelesaikan kata-katanya, dia menyadari bahwa Dev telah hilang. Kemudian bayangan hitam muncul di depannya, dan Jamal merasakan napasnya tersendat, dan dia sedikit kehabisan napas. Terlihat Dev sudah berada di depannya, memegang leher Jamal dengan satu tangan. Mata Jamal membelalak tak percaya. Lagi pula, dia adalah seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dikendalikan oleh Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi. "Tidak ada yang berani mencuri uangku." Mata Dev dingin, dan aliran aura terus mengalir dari tangannya. Seluruh tubuh Jamal tertekan oleh aura ini, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi dia merasa jiwa di dalam tubuhnya terkelupas sedikit demi sedikit. Jamal panik, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan seorang master. Bagaimana seseorang yang bisa mengeluarkan lebih dari selusin koin roh emas ungu sekaligus bisa menjadi biksu biasa? Dia menyesal. Jamal sangat menyesalinya hingga keringat dingin terus menetes dari dahinya. Rekan Taois, tolong berbelas kasih. Saya tidak berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tahu jalan menuju Istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Saya bisa membawa Anda ke Istana Guanghan dan mengembalikan semua uang Anda.
Aku akan melakukan itu untukmu. Saya berharap rekan Taois akan berbaik hati dan mengampuni hidup saya. Saya memiliki orang tua yang berusia 100 tahun dan anak-anak yang berusia puluhan tahun. Mereka semua mengandalkan saya untuk menghidupi mereka. Jamal berkata, dan sebenarnya mulai menangis. Dev tidak ingin membunuhnya, dan itu tidak layak untuk selusin koin roh emas ungu. Apakah kamu benar-benar tahu jalan menuju istana Guanghan? Dev bertanya. Karena tidak ada cara untuk mendaftar di meja resepsionis, Dev hanya bisa pergi ke istana Guanghan sendirian, akan lebih baik jika ada seseorang yang menunjukkan jalan. Aku benar-benar tahu. Jika saya berbohong, langit akan menyambar saya dengan 5 petir, saya akan disambar petir dan guntur sampai mati, dan saya tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Jamal buru-buru bersumpah. Ketika Dev melihat ini, dia melepaskan Jamal. Jamal terengah-engah, merasa seperti dia selamat dari bencana. Aku akan mengembalikan uangmu dulu, lalu mengantarmu ke sana. Setelah mengatakan itu, Jamal hendak mengeluarkan koin roh emas ungu. Tidak perlu, jika kamu bisa membawaku ke istana Guanghan, uang itu akan menjadi bayaranmu. Dev melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Ketika Jamal mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, dia menepuk dadanya dan berjanji. Percayalah rekan Taois, saya pasti akan membawamu ke istana Guanghan, dan itu pasti. Itu akan menjadi cepat dan aman. Jamal membawa Dev keluar dari kota Nanjing, dan kemudian tiba di kaki Gunung Iblis Surgawi. Semuanya tertutup salju putih, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Jamal tidak membawa Dev ke atas gunung, tetapi terus berjalan ke selatan sepanjang kaki gunung. Dev sedikit terkejut. Istana Guanghan ada di atas gunung, tetapi Jamal tidak membawanya ke atas gunung. Jamal juga melihat keraguan Dev, jadi dia menjelaskan. Rekan Taois, saya memiliki jalan rahasia sendiri yang dapat mencapai istana Guanghan, tetapi Anda hanya bisa pergi ke gerbang luar. Jika Anda ingin memasuki gerbang dalam, Anda harus mencari jalannya sendiri. Aku tidak punya kemampuan untuk memasuki gerbang dalam, apalagi bertemu dengan kepala istana Guanghan. Itu semua hanya bualanku. Jamal mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu betapa kuatnya Dev, jadi dia tidak berani membual lagi kepada Dev. Tidak masalah, bawa saja aku ke istana Guanghan. Dev berkata dengan tenang. Selama dia menemukan istana Guanghan, dia akan menemukan cara untuk menemui pemilik istana, dan mendapatkan batu iblis surgawi, semuanya akan baik-baik saja. Dev tidak ingin tinggal di istana Guanghan untuk waktu yang lama, dia juga tidak ingin membuat masalah dengan Kelsie. Lagi pula, identitasnya tidak cocok untuk tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Jika identitasnya terungkap, itu akan sangat merepotkan di masa depan. Perintah pembunuhan dari aliansi penyegelan iblis memang membawa banyak ketidaknyamanan bagi Dev. Suatu hari nanti, saya pasti akan mendatangi aliansi penyegelan iblis dan menghancurkannya. Dev bertekad dalam hati. Tapi dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis. Jamal mengangguk, lalu melanjutkan berjalan ke selatan bersama Dev. Setelah berjalan agak jauh, Jamal berhenti dan mengamati keadaan sekitarnya, lalu dia melambaikan tangannya dan angin kencang menyapu, menerbangkan semua salju di tanah. Setelah salju tersapu, sebuah gua terungkap, tetapi gua itu sangat kecil dan perlu membungkuk untuk bisa masuk. Melalui gua ini, Anda bisa langsung menuju ke aula luar istana Guanghan. Sangat tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya, dan sangat aman. Saya telah menghasilkan uang dari gua ini selama ini. Jamal menunjuk ke gua dan berkata. Dev melirik ke arah gua, lalu mencibir. Kamu mengandalkan gua ini untuk membunuh orang dan mendapatkan barang, kan? Dev dapat dengan jelas merasakan gelombang kemarahan yang datang dari dalam gua. Jamal tertegun sejenak, lalu dengan cepat menjelaskan. Rekan Taois, tolong jangan salah paham. Meskipun saya telah membunuh orang di gua ini, saya tidak pernah berani memiliki niat jahat terhadap sesama penganut Taois. Bahkan jika kamu memilikinya, itu tidak ada artinya. Dev tersenyum ringan dan kemudian masuk ke dalam gua. Jamal tertegun sejenak, lalu mengikutinya. Di dalam gua sangat gelap, dan Dev tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan sebelum cahaya muncul di depannya.
Ketika dia keluar dari gua, Dev melihat kabut di depannya. Di dalam kabut itu, ada sebuah istana. Di depan adalah istana luar dari istana Guanghan. Saya hanya bisa membawa Anda ke sini. Jika Anda ingin memasuki istana Guanghan, Anda harus mencari jalannya sendiri. Kata Jamal berhati-hati. Oke, itu dia. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Dev mengangguk, lalu berjalan menuju gerbang luar istana Guanghan. Dev melihat dari kejauhan dan melihat beberapa kultivator wanita menjaga bagian luar istana. Para kultivator wanita ini semuanya begitu anggun sehingga jika dilihat saja akan membuat orang merasa bersemangat. Di luar gerbang luar istana Guanghan, ada beberapa kultivator laki-laki yang sepertinya mengatakan sesuatu mengikuti kultivator perempuan. Para pembudidaya laki-laki ini diblokir untuk masuk dan tidak bisa masuk. Melihat pakaian compang-camping dari para pembudidaya laki-laki ini, mereka pasti telah menemukan jalan mereka sendiri ke istana Guanghan, sepertinya mereka sangat menderita dalam perjalanan. Namun, biksu yang naik ke gunung secara pribadi tidak diizinkan memasuki istana Guanghan. Hanya mereka yang mendaftar di meja resepsionis dan dibawa oleh orang dari istana Guanghan yang bisa masuk. Segera, sekelompok orang lain berjalan menuju gerbang luar istana Guanghan. Dan kali ini Yelena yang memimpin tim, diikuti oleh lebih dari selusin kultivator laki-laki. Mukul ada di antara mereka. Saudari Lan, kamu di sini. Seorang kultivator wanita dari istana Guanghan melihat Yelena dan buru-buru keluar, membuka pintu untuk menyambutnya. Yelena mengangguk, lalu memandang para biksu compang-camping di depan pintu, sedikit mengernyit dan berkata, "Mengapa begitu banyak orang datang ke istana Guanghan secara pribadi hari ini? Mereka benar-benar keras kepala." Setelah mengatakan itu, Yelena membiarkan semua para biksu yang dibawanya untuk memasuki istana bagian luar, dan ia berkata kepada para biksu yang compang-camping itu, "Mustahil bagi kalian yang masuk ke istana Guanghan jika datang secara pribadi. Kembalilah. Rekan Taois, kami melewati banyak kesulitan untuk menemukan istana Guanghan. Tapi jika kami kembali dengan keadaan seperti ini, beberapa dari kami pasti akan mati di jalan, jadi izinkan kami masuk. Kami ingin mencari pendamping Tao, dan kami bersedia berkontribusi untuk istana Guanghan." Beberapa biksu memohon pada Yelena, dan beberapa bahkan berlutut. Yelena memandang para biksu ini, menghela nafas, dan kemudian berkata, "Istana Guanghan kami memiliki peraturan istana Guanghan. Jika kami mengizinkan kalian masuk, siapapun nanti yang ingin memasuki istana Guanghan dapat masuk sesuka hati. Bukankah itu buruk? Tapi jika kamu memang ingin masuk ke istana Guanghan, masuklah dari sisi aula utama. Ada formasi ilusi di sana. Selama kamu bisa melewatinya, kamu bisa masuk ke istana Guanghan." Yelena menunjuk ke kabut putih tebal di samping aula dan berkata. Beberapa biksu melihat ke arah kabut putih, dan semuanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, sepertinya mereka tahu betapa kuatnya formasi ilusi itu. "Karena kalian tidak memiliki keberanian, kembalilah. Kalian tidak bisa masuk." Setelah Yelena mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki aula. Para biksu yang tersisa saling memandang dengan kecewa. Dev, yang tidak jauh dari sana, mendengar suara Yelena dan melihat kabut di sisi aula utama, dan hatinya tiba-tiba menjadi gembira. Dia masih memikirkan tentang cara bagaimanapun bisa masuk, tapi sekarang dia punya cara. Dev berjalan menuju kabut tanpa ragu-ragu. Tapi siapa sangka, Jamal masih menyusulnya. Dia meraih Dev dan berkata, "Rekan Taois, kamu tidak boleh melakukannya. Formasi ilusi ini bukan keberadaan biasa. Kamu tidak bisa masuk. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang bisa memasuki istana Guanghan melalui formasi ilusi. Banyak orang yang telah mati di dalam. Ada berbagai kombinasi formasi dalam formasi ilusi ini. Beberapa orang terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar seumur hidup. Jangan berani-berani untuk mencobanya. Jika saya tidak melihat kemurahan hati Anda yang memberi saya begitu banyak uang, saya tidak akan memberitahu Anda. Anda tidak melihat para biksu itu, mereka bahkan tidak berani untuk mencobanya." Jamal membujuk Dev untuk tidak membiarkan Dev memasuki formasi ilusi. Dev melirik Jamal, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tahu beberapa teknik formasi.
Bahkan jika aku tidak bisa melewatinya, tetap tidak masalah bagiku untuk keluar. Saya mengingatkan Anda, jika Anda terjebak, itu tidak ada hubungannya denganku. Ketika Jamal melihat bahwa Dev bertekad untuk pergi, dia melepaskannya. Dev mengangguk, lalu berjalan menuju formasi ilusi. Para biksu di depan pintu semuanya terkejut saat melihat Dev berjalan menuju formasi ilusi. Bahkan para kultivator wanita dari istana Guanghan di depan pintu memandang Dev dengan kaget. Sepertinya orang ini tidak tahu seberapa kuat formasi sihir itu, dan dia masih berani mencobanya. Tidak ada yang mencoba formasi sihir itu selama ini. Sepertinya ada pertunjukan bagus lainnya hari ini. Formasi ilusi itu adalah alasan kepala istana, hanya untuk membuat para biksu yang datang ke istana Guanghan mundur secara pribadi saat menghadapi kesulitan. Beberapa kultivator wanita istana Guanghan sedang berdiskusi. Dev masuk ke dalam formasi ilusi tanpa ragu-ragu, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Hayah! Dev terlihat menghilang ke dalam formasi ilusi. Jamal menghela nafas. Sungguh orang yang baik. Dia pasti masih punya banyak uang. Sungguh sayang sekali. Alangkah baiknya jika Anda memberi saya semua uang yang Anda miliki sebelum memasuki formasi ilusi. Ternyata Jamal sedang memikirkan uang Dev. Jika seseorang mati dalam formasi ilusi, koin roh di tubuhnya tidak akan berguna. Jamal berbalik dan hendak pergi. Tapi saat ini, di formasi ilusi, ada kabut yang naik langsung ke langit. Jamal tertegun dan menatap kosong pada formasi ilusi. Bahkan para biksu dan kultivator wanita di pintu membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Bagaimana mungkin, formasi ilusi itu hilang? Apakah formasi luar dari formasi itu tersebut rusak? Jamal berkata dengan tidak percaya. Begitu Dev memasuki formasi ilusi, dia menerobos formasi luar dari formasi ilusi dan langsung memasuki area inti dari formasi ilusi. Kecepatan ini terlalu cepat. Ada banyak master formasi yang bisa menerobos formasi luar dari formasi ilusi, tetapi secepat Dev, tidak ada satupun. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang itu baru saja masuk? Ini terlalu keterlaluan. Dalam sekejap mata, formasi luarnya rusak. Apakah orang ini master formasi? Tidak ada gunanya bahkan jika dia adalah master formasi. Dia tidak bisa menghancurkan inti dari formasi ilusi. Dia hanya akan menunggu untuk terjebak di dalam. Meskipun ada cara untuk menerobos formasi luar, masih ada kemungkinan tersesat dan kembali. Sekarang Anda telah memasuki inti formasi ilusi, maka tunggu saja untuk terjebak di dalam. Beberapa kultivator wanita dari istana Guanghan sedang mengobrol. Tetapi saat ini Yelena berjalan dengan cepat, sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu benar-benar memasuki formasi ilusi?" Yelena mengira para biksu berpakaian compang-camping itu telah memasuki formasi ilusi. Tidak, orang-orang itu masih berdiri di luar. Orang lain yang masuk. Tetapi orang ini sangat aneh. Dia datang ke istana Guanghan secara pribadi, dan pakaiannya masih utuh. Sepertinya dia tidak menemui kesulitan sama sekali. Kata seorang kultivator wanita dari istana Guanghan. Orang lain? Yelena sedikit terkejut. Jamal yang melihat Yelena, dia langsung berbalik dan pergi dengan cepat. Jika Yelena menemukannya, jalannya untuk menghasilkan banyak uang akan hilang. Pada saat ini, dalam formasi ilusi, Dev berjalan ke depan dengan santai dan puas. Formasi ilusi ini tidak berdampak sama sekali pada Dev. Rekan Taois. Tiba-tiba, seseorang memanggil Dev. Dev mencari suaranya dan menemukan beberapa wanita cantik berjalan menuju Dev. Ketika dia semakin dekat, Dev menyadari bahwa itu adalah Yaeko, Josephine, Ellie, Maya, Jirosalin. Kalian. Dev memandang wanita di depan dia dan ingin berkata, tapi dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kami cantik? Rosalin masih tetap begitu berwibawa dan anggun, dengan kulit seputih salju dan penampilan memukau yang membuat orang jatuh hati. Yang lebih penting adalah Rosalin. Pada saat ini dia mengenakan gaun putih, dan tubuhnya yang aduhai sangat mempesona. Gadis-gadis lain juga mengenakan pakaian yang sangat terbuka, memperlihatkan area kulit yang luas.
Masing-masing menawan seperti sutra, dan memancarkan aroma yang menggoda. Dev memandang para wanita di depannya, merasa sedikit sedih di hatinya. Ayo, kita bermain denganmu, dan aku berjanji akan membuatmu meremelek. Rosalind melangkah maju dan dengan lembut menyentuh wajah Dev. Mereka sepertinya tidak mengenal Dev, lagi pula Dev telah mengubah penampilannya. Sialan, orang suci dari istana Guanghan telah menggunakan wanitaku sebagai ilusi. Memperlakukan wanitaku sebagai godaan dalam formasi, saya harus menyelesaikan penghinaan ini dengannya. Dev tiba-tiba mengumpat dengan marah, melambaikan tangannya dengan ringan, dan semua wanita di depannya menghilang. Dev tidak terobsesi dengan pikiran kotor. Dia tahu bahwa kemunculan wanita-wanita ini, semua disebabkan oleh formasi ilusi. Tapi orang suci dari istana Guanghan, sebenarnya menggunakan penampilan perempuan Dev sebagai dasar godaan, Dev tidak bisa menerimanya. Meskipun dia tahu itu semua hanya hayalan dan palsu, Dev merasa masam di hatinya. Dia memutuskan untuk bertemu dengan orang suci istana Guanghan, dia harus mendapatkan penjelasan. Dev mematahkan godaan semacam ini dengan lambaian tangannya, tetapi banyak orang yang mendapat masalah di sini. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah biksu muda yang mencari pendamping tahu dan rakus akan keindahan kultivator wanita istana Guanghan. Jika Anda menemukan begitu banyak wanita berpakaian seksi yang memikat dalam formasi ilusi ini, tidak banyak orang yang bisa menolaknya. Saat Dev melambaikan tangannya untuk mematahkan godaan dalam formasi ilusi, lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap gulita, diikuti oleh gelombang udara dingin dan raungan hantu yang ganas. Dev mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Formasi ilusi tingkat rendah seperti ini sebenarnya dapat menjebak begitu banyak orang. Sungguh menyedihkan bahwa para biksu di dunia surgawi dan manusia hanya mengetahui terlalu sedikit tentang seni formasi. Dev diam-diam mencibir dan berjalan ke depan tanpa mempedulikan segala sesuatu di sekitarnya. Dev terus berjalan ke depan, tetapi formasi di belakangnya tiba-tiba runtuh, formasi ilusi di belakangnya benar-benar runtuh dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Formasi ilusi runtuh dan menghilang secara langsung. Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang melewati formasi ilusi dan memasuki aula? Apakah itu gerbang luar istana Guanghan? Siapa dia? Dia luar biasa. Keributan yang disebabkan oleh runtuhnya formasi ilusi langsung memicu diskusi di antara banyak biksu di istana luar. Mereka semua dibawa masuk dengan mendaftar, tetapi mereka tidak menyangka ada orang yang bisa melewati formasi ilusi istana Guanghan dan menggunakan jalan melewati formasi ilusi untuk bisa masuk. Yelena mengerutkan kening dan menatap formasi ilusi di satu sisi. Sekarang formasi ilusi telah rusak. Tidak hanya rusak, pihak lain juga secara langsung menghancurkan formasi ilusi mereka. Anda harus tahu bahwa formasi ilusi ini dibuat secara pribadi oleh Tuan Istana Guanghan, saya tidak menyangka akan dihancurkan seperti ini. Yelena mengerutkan kening dan menatap formasi ilusi di satu sisi. Sekarang formasi ilusi telah rusak. Aku ingin melihat siapa orang itu. Bahkan dia tidak hanya menerobos formasi ilusi, dia benar-benar menghancurkan formasi itu. Yelena mengertakkan gigi, merasa sangat marah di dalam hati. Pada saat ini, setelah menghancurkan formasi ilusi, Dev melihat ke jalan setapak dan perlahan berjalan menuju istana luar. Melalui formasi ilusi, jalan ini bisa mengarah langsung keluar istana. Jalan setapak itu tertutup salju, dan terlihat jelas tidak ada yang membersihkannya, yang membuktikan bahwa belum pernah ada orang yang berjalan di jalan ini. Saya tidak tahu siapa yang telah melewati formasi fantasi. Jika dia tampan, saya akan menerimanya sebagai pasangan Tao. Seorang biksu yang bisa masuk ke istana Guanghan dengan cara seperti ini pasti tidak buruk dalam hal penampilan. Pada gilirannya ketika saatnya tiba, saya juga ingin menjadi pendamping Tao dengan orang seperti ini. Mata beberapa kultivator wanita di luar istana bersinar terang. Sebagai murid luar istana Guanghan, mereka diperbolehkan menjadi pasangan Tao dengan kultivator laki-laki, dan mereka juga mengetahui misi mereka. Misi mereka adalah mencari calon kultivator laki-laki untuk menjadi pasangan Tao. Hal ini juga dilakukan untuk secara tidak langsung meningkatkan kekuatan dan pengaruh istana Guanghan. Karena Anda sedang mencari pendamping Tao, siapa yang tidak ingin mendapatkan biksu yang tampan dan cakap?
Masing-masing kultivator wanita ini penuh dengan harapan, namun Yelena menatap tajam ke arah kultivator wanita ini hingga mereka semua menutup mulut. Terlepas dari siapa orang ini atau apa kemampuannya, dia harus memberikan penjelasan karena menghancurkan formasi ilusi di Istana Guanghan. Segera, sesosok tubuh perlahan muncul dari jalan. Semua orang menunggu dengan tenang, tidak ada yang berbicara, semuanya sunyi senyap. Ketika sosok itu mendekat, Yelena tertegun sejenak, matanya melebar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Devlah yang menerobos formasi ilusi. Seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi yang sebelumnya dia anggap remeh. Yelena masih ingat apa yang dia katakan saat itu, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar. Tapi sekarang, Dev masuk ke Istana Guanghan sendirian. Oh, itu kamu? Yelena memandang Dev dan berkata dengan heran. Iya, ini aku. Karena kamu tidak membawaku bersamamu, aku bisa masuk sendiri. Dev tersenyum ringan pada Yelena dan berkata. Yang lain juga terkejut setelah melihat Dev. Orang ini hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa melewati ilusi? Dia tidak hanya melewati ilusi, dia juga membuat masalah dengan menghancurkan formasi Istana Guanghan. Dari mana anak ini? Kenapa aku tidak mengenalinya? Banyak biksu memandang Dev dan mulai membicarakannya. Kelsie juga sedikit mengernyit dan menatap Dev. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa bahwa Dev tampak familiar. Namun, Dev mengubah penampilannya dan auranya menjadi lebih tenang, dan Kelsie tidak menyadarinya. Setelah melihat Dev, para kultivator wanita yang baru saja ingin menjadi pasangan tahu dengan Dev semuanya sedikit kecewa. Tidak terlalu hebat, mengecewakan sekali. 3 tingkat alam kesengsaraan transendensi, saya kira dia seorang master. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menjadi pasangan tahu dengannya? Cepat pergi. Murid perempuan di Istana Guanghan sedang berdiskusi dengan suara pelan. Yelena tidak peduli dengan kultivator wanita, tetapi memandang Dev dengan marah dan berkata, sejak Anda melewati formasi ilusi, mengapa Anda menghancurkan formasi kami? Ini adalah formasi ilusi yang dibuat oleh Tuan Istana kami sendiri. Sekarang formasi ilusi telah Anda hancurkan dan Anda harus memberi kami penjelasan. Ketika Dev mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, saya pikir Tuan Istana Anda yang harus memberi saya penjelasan, kan? Panggil Tuan Istana Anda ke sini, ada yang ingin saya tanyakan padanya. Ketika Yelena mendengar bahwa Dev begitu sombong, dia menjadi semakin marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Membiarkan Tuan Istana kami datang untuk menemuimu. Jika Tuan Istana kami datang, kamu pasti akan mati. Yelena dengan marah memarahi Dev dan berkata, karena kamu tidak mau memanggilnya, maka aku yang akan menemuinya secara pribadi untuk mendapatkan penjelasan. Kata Dev sambil menuju pintu dalam. Orang suci dari Istana Guanghan ini menggunakan wanitanya sebagai godaan dalam formasi ilusi. Bagaimana Dev bisa menerimanya? Meskipun itu palsu, Dev merasa seperti telah dikhianati. Berhenti. Yelena menghentikan Dev. Dev mengerutkan kening dan berkata, kenapa? Saya masuk sendiri, apakah Anda masih harus mengusir saya? Apakah Istana Guanghan mematuhi peraturan? Dev dengan sengaja berbicara keras tentang mematuhi aturan. Bagaimanapun, Yelena masih sangat patuh ketika Kelsie yang harus antri, tetapi Kelsie mengeluarkan token penatuamu, jadi Yelena tidak punya pilihan. Tentu saja Istana Guanghan kami mematuhi peraturan. Karena kamu melewati formasi ilusi dan masuk ke sini, kami pasti tidak akan mengusirmu. Anda juga dapat memilih kultivator wanita yang Anda suka di sini, dan kemudian lulus tantangan untuk menjadi pasangan tahu. Tetapi jika kamu ingin masuk ke sekte dalam, kamu harus lulus ujian. Bukan hanya kamu, tetapi juga para biksu yang kubawa ke sini harus lulus ujian sebelum mereka bisa masuk ke dalam sekte. Karena situasi kali ini istimewa, maka harus lulus ujian. Dan jika lulus ujian itu, akan ada peluang besar yang menunggumu nanti. Selama kamu lulus ujian, kamu tidak hanya bisa menikmati kecantikannya, tapi kamu juga bisa pergi ke daerah kutub bersama-sama untuk menjelajahi tempat jatuhnya sang dewa.
Jika beruntung, kamu bahkan bisa mendapatkan yang senjata dewa. Yelena berkata pada Dev. Meskipun Yelena marah pada Dev karena menghancurkan formasi istana Guanghan mereka, dia tidak terlalu mempermalukan Dev. Sebaliknya, dia menjelaskan aturan istana Guanghan secara detail. Adapun penghancuran formasi, terserah pada kepala istana untuk memutuskan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia urus, sebagai penanggung jawab meja resepsionis. Ketika Dev mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini bukan untuk mencari teman tahu, saya juga tidak ingin menikmati wanita cantik, apalagi berpartisipasi dalam perjalanan apapun ke daerah kutub. Saya hanya ingin untuk bertemu tuan istanamu. Dev datang ke sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi, bukan untuk mencari pendamping Tao. Terlebih lagi, tidak ada kekurangan wanita di sekitar Dev, dan semuanya secantik bunga. Jika dia menginginkan wanita, setiap wanita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dekat dengannya, jadi tidak perlu melalui banyak ujian. Adapun perjalanan ke daerah kutub, menjelajahi tempat jatuhnya makhluk dewa, dan mendapatkan senjata dewa, Dev bahkan lebih tidak tertarik. Dia juga memiliki banyak senjata dewa di tangannya, jadi dia tidak membutuhkan senjata dewa apapun. Yelena memandang Dev dengan bingung. Dia tidak mengerti. Dev telah bekerja begitu keras untuk menerobos formasi ilusi, bukan untuk menemukan pendamping Tao, atau untuk melakukan perjalanan ke daerah kutub, tetapi hanya untuk bertemu dengan tuannya dari istana Guanghan. Anda pasti tahu bahwa sebagian besar biksu muda ini datang ke istana Guanghan untuk mencari pasangan Tao. Tentu saja, beberapa dari mereka mendengar tentang perjalanan istana Guanghan ke daerah kutub dan datang ke sini secara khusus. Tapi Dev bukan salah satu dari mereka, dia masuk ke istana Guanghan hanya untuk bertemu dengan penguasa istana Guanghan. Ini terlalu tidak biasa. Jika kamu ingin bertemu dengan penguasa istana, kamu harus lulus ujian, jika tidak, mustahil untuk sampai ke gerbang dalam. Yelena berkata pada Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah, seperti apa ujiannya? Cepatlah, waktuku sangat berharga. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan karena telah melewati formasi ilusi istana Guanghan kami. Biar ku beritahu, kamu mungkin beruntung bisa melewati formasi ilusi kami. Bagaimanapun, formasi ilusi hanya memikat pikiran. Selama pikiran kuat, maka akan mudah dilewati. Tapi ujian ini adalah ujian kekuatan sejati. Mustahil bagimu untuk lulus ujian dengan kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Yelena melihat bahwa Dev sama sekali tidak menganggap serius ujian istana Guanghan, jadi dia berkata dengan dingin. Apakah itu ilusi atau bukan? Kamu akan mengetahuinya setelah mencobanya, jadi cepatlah mulai. Dev sedikit tidak sabar. Yelena memelototi Dev dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan ke arah banyak biksu dan berkata dengan lantang, semuanya, kamu telah terpilih saat mendaftar. Sekarang kamu di sini, kamu dapat memilih biksu wanita yang kamu suka dan tantangan untuk kemenangan. Anda bisa menjadi pasangan Tao. Tapi kalau mau ke gerbang dalam lalu jalan-jalan ke daerah kutub, harus lulus ujian lagi. Tapi jangan khawatir semuanya, menara uji coba ini sudah didirikan oleh tuan istana kami, jadi meskipun seseorang gagal melewati menara uji coba, itu tidak mengancam jiwa. Kami ingin memilih kandidat yang paling cocok. Bagaimanapun, perjalanan kutub ini sangat berbahaya. Tuan istana kami tidak ingin ada yang terluka atau terluka, jadi kami menetapkan ujian ini. Setelah mendengar kata-kata Yelena, semua orang tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, mari kita mulai dengan cepat, kita tidak bisa menahannya lagi. Bagaimanapun, hal itu tidak mengancam nyawa, jadi saya tidak berhenti. Haruskah aku tetap melewati tes ini? Kelsie maju selangkah dan bertanya pada Yelena. Tuanmu, meskipun Anda memiliki token penatua, ujian ini juga suatu keharusan. Ini diputuskan oleh kepala istana sendiri. Tapi jangan khawatir, menara percobaan ini tidak berbahaya, dan dengan kekuatan Anda bisa melewati tes ini. Ujian menara sangat sederhana. Yelena berkata pada Kelsie. Oke, aku akan ikut ujian. Kelsie menyetujui kata-kata Yelena. Lagi pula, siapa yang tidak menyukai orang yang menyanjung diri sendiri, tetapi ketika Yelena melihat Kelsie setuju, dia diam-diam mencibir.
Jelas sekali, Yelena dengan sengaja menyanjung dan mempersulit Kelsey. Dev mengerutkan kening saat melihat Kelsey yang juga harus menjalani tes. Lagi pula, orang ini pernah bertarung dengan Dev dan sangat familiar dengan aura Dev. Jika dia memasuki menara uji coba, Dev harus melepaskan auranya. Jika begitu, Kelsey pasti akan mengetahui identitasnya. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Dev tidak bisa mundur, jadi dia hanya bisa menunggu. Jika dia bisa menunggu sampai Kelsey lulus ujian dan Dev menerima ujiannya, maka identitasnya tidak akan terungkap. Yelena memimpin semua orang melewati istana luar, dan kemudian berjalan ke menara tinggi. Ada kabut putih samar yang mengelilingi menara, seluruh menara seperti dilapisi dinding emas, bersinar dengan cahaya keemasan, dan di puncak menara, lampu hijau terus berkedip. Semuanya, ini adalah menara percobaan istana Guanghan kami. Meskipun menara ini terlihat kecil dari luar, ada ruang yang luas di dalamnya. Anda dapat menampilkan kekuatan Anda sepenuhnya. Tentu saja, untuk lulus ujian, Anda harus berjalan jauh dari bawah menara hingga ke atas menara. Kemudian Anda hanya perlu menyentuh permata dengan cahaya hijau, dan permata itu akan diteleportasi keluar dari menara. Dan Anda akan dianggap lulus ujian. Ada banyak mekanisme di sini. Mungkin tes setiap orang berbeda-beda, jadi sangat tidak mungkin mendapatkan pengalaman dari mulut orang lain. Yelena berkata kepada banyak biksu. Begitu Yelena selesai berbicara, seseorang berkata dengan tidak sabar, "Oke, cepat buka menara uji coba, kami tidak sabar." Yelena melambaikan tangannya, dan pintu menara percobaan perlahan terbuka. Begitu pintu terbuka, beberapa biksu bergegas masuk dengan tidak sabar. Orang-orang ini mungkin berpikir bahwa lulus ujian terlebih dahulu akan memberi mereka banyak perhatian, dan dengan cara ini mereka dapat menarik perhatian banyak kultivator wanita. Melihat para biksu bergegas masuk, Dev mencibir. Orang-orang ini sangat tidak sabar. Meskipun menara percobaan tidak mengancam jiwa, mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan terluka. Jika Anda terluka parah dan tidak dapat berlatih, itu lebih buruk daripada kematian. Dev melirik ke arah Kelsey. Ia berharap Kelsey bisa lulus ujian terlebih dahulu agar identitasnya tidak terbongkar. Bersambung ke episode 349. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.